Bu, ini udah kemana aja nih produknya, Bu? Alhamdulillah sudah ke Bali, Waduh. Surabaya. Kemarin Surabaya yang pesan juara 2 dia. Juara 2? Ngambil ini Wow. yang pokoknya selama pemerintahan Pak Aditya, alhamdulillah. Bikinnya sasirangan gitu. Belajarnya dari mana, Bu? Dulunya ini saya waktu sama almarhum teman saya, Bu Desi ya. Iya. Emang berjasa beliau. Dia yang ngajak saya. Halo, selamat berjumpa kembali untuk Anda dimanapun berada. Senang sekali kembali. Kali ini Banjarbaru menyapa hadir untuk Anda warga kota Banjarbaru ya. Dan kali ini bersama dengan Meti Wenda kita punya satu perbincangan yang menarik di sini untuk kita bahas. Sama-sama kita juga menggali dan mencari apa ya, kira-kira kalau misalnya masih belum dapat inspirasi, nah semoga kali ini terinspirasi ya. Dan edisi Banjarbaru Menyapa kali ini bisa disaksikan di YouTube channel Banjarbaru TV. Dan tentunya sudah bersama dengan saya ada narasumber kita yang akan langsung kita cari tahu nih ya mengenai karya-karya. Karya-karya apa kira-kira? Nah, kalau berkarya tuh banyak ya, khususnya di Kalimantan Selatan ini. Nah, tapi kali ini saya dengan bangga nih pakai baju sasirangan secara di 7 Juni 2024 lalu kain sasirangan itu terdaftar secara resmi sebagai indikasi geografis. Nah, ini warga Kalimantan Selatan patut bangga, khususnya warga kota Banjarbaru. Dan sudah bersama dengan saya di sini ada Ibu Anita selaku ketua dari Pokmas Sukses Bersama Kelurahan Palam. Selamat pagi, selamat berjumpa. Pagi, selamat Bu Anita, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita hari ini ngejreng-ngejreng. Ada yang warna hijau, ada yang warna ungu-ungu. Alhamdulillah berkah sekali Bu Anita ya. Nah, ini semoga obrolan kita juga menjadi berkah nih. Amin. Karena sekali lagi kita juga membantu ya teman-teman yang lain untuk terinspirasi dari obrolan kita. Yang mana kali ini kita lihat dari Bu Anita berkarya dengan kain sasirangan. Nah, ini kain sasirangan boleh dijelaskan nih Bu Anita, kadang masih ada nih warga kita ya khususnya, dan kita sekaligus juga akan memperkenalkan gitu ke masyarakat lainnya yang di luar Kalsel sendiri. Kalau kain sasirangan itu seperti apa sih prosesnya? Bagaimana sih ceritanya tuh kain sasirangan begitu sehingga jadi kain yang seperti kita pakai sekarang udah jadi baju begitu. Silahkan Bu. Terima kasih. Alhamdulillah kita dari Banjarbaru, di sekitar rumah saya itu kan banyak pohon ini, tumbuh-tumbuhan liar segala macam, banyak sekali. Kalau dibuang dibakar aja ya nggak ada manfaatnya ya. Jadi bagaimana bisa ini supaya bisa menghasilkan. Sedangkan saya kan dari ibu pensiunan yang tadinya gajinya lumayan, sekarang sudah tinggal sedikit. Sedangkan saya ibu RT juga. Jadi mengajak ibu-ibu di situ semoga bisa mereka bisa berkarya, bisa mengembangkan apa yang ada di dalam kemauan mereka. Akhirnya kita ajaklah mereka mau membuat sasirangan dengan motif alam. Oke. Jadi nggak terlalu nggak terlalu mengeluarkan banyak biaya sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mulai ini ya banyak biayanya. Jadi ini sedikit-sedikit yang menggunakan yang dari ini aja, yang di sekitar rumah aja yang kita gunakan. Oke. Nah, ini menarik nih ketika merangkul ibu-ibu warga sekitar khususnya. Itu gimana Bu awal ceritanya? Awal ceritanya dari saya dulu diajak dengan kelurahan mau ngajak ibu-ibu yang ada di sekitar tempat saya itu untuk mencari tambahan penghasilan. Di situ kan kebanyakan cuma jualan, kadang-kadang cuma mengandalkan jualan. Terkadang kalau sepi ya nggak dapat untung lah, malah rugi. Jadi bagaimana caranya supaya bisa? Akhirnya saya ajaklah ini, kita mau bikin sasirangan, kita coba dulu di kain-kain sedikit, kata saya. Di situ alhamdulillah mereka mau, ya sebagian ada yang mau, ada yang enggak semua ibu-ibu mau. Kebanyakan mereka itu maunya yang instan, enggak mau yang ini
capek-capek katanya bikinnya ya nggak lambat hasilnya ya yang namanya kita mau usaha kata saya sebentar biarpun ini harus ditekuni. Akhirnya maulah mereka diajak. Jadi kita pilih warna-warna tumbuh-tumbuhan apa yang bisa masuk, jadi coba. Ada yang nggak bisa masuk, ada yang masuk. Iya. Itu udah berapa tahun Bu prosesnya berjalan? Pas waktu COVID. Pas waktu COVID. 2019. Sampai dengan sekarang ya? Iya. Dan akhirnya terbentuklah Pokmas Sukses Bersama. Iya. Gitu. Oke, ini menarik nih dan juga menjadi satu edukasi buat kita bahwa yang selama ini mungkin dari zaman saya sekolah ada pembelajaran tentang bagaimana sih membuat kain sasirangan gitu dengan pewarna-pewarna yang sudah kita tahu, mungkin bahan-bahannya seperti apa, tapi dari Bu Anita ini memperjuangkan gimana sih kain sasirangan itu dari bahan-bahan alam gitu ya. Itu kalau boleh tahu Bu, cari tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanamannya itu jenisnya apa aja dan dapatnya tuh di mana Bu? Di samping rumah saya kadang-kadang di pinggir jalan banyak kan ada pohon mahoni. Pohon mahoni itu bisa direbus jadi warna. Oke. Dapatnya warna apa Bu? Warnanya warna yang coklat kayak gini, krim-krim. Oh ya, agak-agak gitu ya. Iya. Ini kalau ini hijaunya kan dari indigo sama kunyit. Oh iya. Oke, jadi ini kita nggak perlu cari-cari yang ribet ya, ternyata ada di sekitar aja Bu ya. Ada yang di sekitar rumah kita. Iya. Makanya kalau kita ngajak ibu-ibu kan kalaunya memerlukan modal mereka nggak mau. Iya. Bahkan untuk makan aja mereka susah. Tapi selama kita dapat ini yang RT Mandiri pas pemerintahan Pak Aditya, alhamdulillah kami mendapat support dari beliau dan mendapatkan 75 juta, alhamdulillah Pak Aditya is the best. Wow, the best nih akhirnya ya dinotis gitu sama Pak Wali Kota dan akhirnya mendapatkan support yang membantu di sini untuk lebih berdaya lagi begitu Bu Anita ya. Oke, ini menarik juga nih kalau kita tadi sudah membahas tentang sasirangannya ini tentu berbeda begitu ya karena menggunakan bahan-bahan dari alam. Pengen tahu Bu, pasti ada yang nanya, oh dari alam tuh bahannya berarti harganya mahal karena susah nih bahannya gitu. Atau mungkin itu bahannya awet nggak sih kira-kira? Kan dari alam tuh, kalau misalnya dicuci berapa kali luntur nggak? Nah silakan Bu. Kita kalau habis membuat itu kita ini fiksasinya dengan tunjung. Tunjung warna gelap. Kalau kapur warna terang. Kalau tawas dengan warna cerah aja. Jadi tetap warnanya kalau kapur menerangi warna. Kalau yang tunjung warna gelap. Oke. Tapi kalau untuk cara ini cara untuk supaya jangan warna kubas, itu tergantung pemeliharaan kita. Kita jemurnya jangan di tempat yang terlalu kena sinar matahari, juga mencucinya jangan ditaruh di mesin cuci. Biasanya kita kalau mencuci cuma di kayak gitu-gitu aja. Iya, dicelup-celupin aja ya. Dicelup aja sama deterjen sedikit, nggak usah banyak. Biasanya saya pakai sunlight cair. Oke, itu kalau jadi sabun warnanya cuci piring ini yang saya pakai kan sudah umurnya sudah hampir 4 tahun ya. Oke, masih awet. Warnanya masih cerah seperti baru ya. Iya. Oke, ini berarti tergantung si pemakainya gitu ya, si yang punya gitu. Kalau misalnya pengen awet, ya caranya tadi seperti apa yang kata Ibu Anita ya. Dijaganya ya baik-baik. Jangan nanti matahari nanti kan menyalahkan ini pengrajin katanya ini luntur. Tapi kalau pertama memang luntur pertama. Walaupun apa aja pasti luntur, batik pun luntur kalau pertama. Sebabnya kan kita cucinya kan dicuci. Kalau sudah selesai kita bikin itu dicuci dulu. Iya betul. Tapi semoga jangan sampai nanti kalau misalnya setelah ini ternyata membeli kain sasirangan nih dari Pokmas Sukses Bersama, terus penasaran pengen nyuci langsung kusuk gitu ya. Nah jangan, kita juga harus dijaga dong ya Bu ya, harus disayang produknya gitu. Jemurnya pun harus tempat yang teduh. Iya bisa betul. Iya, jangan karena pengen cepat kering Bu langsung di bawah siang-siang terik-terik just gitu.
Waduh, itu aja Cucinya di jangankan mesin cuci lagi. iya, jangankan baju kita aja nangis Bu Iya. ya. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan nih untuk kita semua. Dengan produk-produk yang sudah hadir dari Pokma Sukses Bersama, Iya. ada apa aja produknya di sini? Selain memang hanya mungkin dari kain sasirangan, tapi ada modifikasi apa di sini gitu Bu Anita? Silahkan. Dari kain sasirangan ini, satu kain sasirangan biasanya kan satu kain sasirangan nih kita bikin baju kalau untuk yang sedang orangnya Ya. kan ada lebihnya nih. Kalau ada lebihnya kalau bisa kita buat ini, kita buat alas buku, Oh iya. kita buat ini pas bunga bisa Iya, dompet kecil nih ada banyak. Iya, masih ada varian-variannya gitu ya. Ada bermacam-macam. Jadi nggak terbuang sisanya. Kadang-kadang kita tanyakan sama yang ini yang bikin sisanya mau dibikin apa katanya. Iya. Jadi dibikinkan itu. Kadang tempat tisu juga. Iya. Kalaunya topi kadang-kadang kecuali warna-warni bisa dari kain perca. Iya. Intinya apapun itu ya, jangan sampai terbuang begitu ya. Iya. Kalau masih bisa dimanfaatkan, Iya. dibikin kayak tadi jadi buku. Yang penting kita gitu. harus bisa berkarya. Iya betul. Wah ini luar biasa. Bu, saya mau tahu ada berapa anggota di Pokma Sukses Bersama Bu sejauh ini? 11 orang sama dengan pengawas RT. Oke, ada 11 orang. Yang pengrajinnya cuma 10. Cuma saya bagi itu nggak pengrajin sesirangan semua. Iya. Pengrajin ada yang menjahit, ada yang bikin bunga ini. Iya. Tapi semua berkaitan dengan sesirangan semua. Iya. Sesuai tugasnya masing-masing Iya. begitu Bu ya. Iya. Tapi memang fokus pada produk-produk yang dihasilkan dari kain Dari sasirangan sasirangan, seperti itu. Bu, ini udah kemana aja nih produknya Bu? Alhamdulillah sudah ke Bali, Waduh. Surabaya. Kemarin ke Surabaya yang pesan juara 2 dia. Juara 2. Ngambil ini Wow. yang motif tameng sama Iya. tameng sama peta Kalimantan. Oke, itu bikinnya gimana Bu? Peta Ribet. Kalimantan Bu di kain tuh Iya Bu. di kain. Kita pola dulu. Alhamdulillah kemarin Bu katanya ini jangan diperbanyak lagi ya. Sebabnya saya kemarin juara 2 katanya. Iya, udah limited edition gitu ya. Ke Bali, Oke. ke Sulawesi, kemarin ke Jakarta juga. Iya, wah ini Alhamdulillah. udah jalan-jalan kemana-mana ya produknya Iya. ya. Saya aja belum pernah ke Bali Bu. Ini kayaknya sasirangan udah ke Bali nih, hebat Ini nih ya. kemarin ada yang mau pesan lagi ke Surabaya, Iya. daerah Pacitan. Oke, kalau sekali pesan kayak gitu Bu, biasanya rombongan kah seringnya? Enggak, kemarin tuh katanya dari pesantren yang pesan itu. Kita ada program juga dari koperasi, Iya. program ongkir gratis dari pemerintah. Jadi bonusnya ongkir gratis itu. Oke, dan ini juga membantu ya Iya. untuk mempromosikan seperti Alhamdulillah. itu ya. kain Pokoknya selama pemerintahan Pak Aditya, alhamdulillah kita yang pengrajin lumayan lah. Oke. Mudah-mudahan Pak Aditya lanjut ya. Aduh, lanjut Pak. Amin ya. Amin. Amin. Nah, amin ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya. Ketika produknya akhirnya bisa keluar daerah, keluar Kalimantan, Bu. Proses pemasarannya sekarang seperti apa? Apakah juga mengikuti perkembangan zaman yang orang-orang ada yang promo di media sosial Iya, atau di IG saya. Iya. Di IG kebanyakan sama teman. Itu yang handle siapa Bu? Untuk posting-posting juga. Yang posting kadang kita kan ada pelatihan kadang-kadang. Iya. Diajarin. Jadi yang agak nggak terlalu rumit saya bisa, kalau yang terlalu rumit nggak bisa. Jadi minta bantu sama kadang-kadang yang mendampingi kita di koperasi. Tapi yang pasti di sini bukan hanya dari Pokma Sukses Bersama aja ya yang Ada kaitannya semua dari saling pemerintah. berkaitan. Oke, boleh kita sebutkan Bu, dari pihak mana aja di sini yang turut Dari dinas membantu? koperasi, dari dinas perdagangan, perindustrian juga. Oke, dan pastinya tidak lepas dari Yang jelas dari kelurahan dulu. ya dari kelurahan dulu, khususnya kelurahan Palam Iya. ya Bu ya. Oke, nah ini kan sudah terlihat gitu produk-produknya udah dari tahun 2019 juga Bu ya, dari sebelum COVID.
kemudian sekarang udah berkembang sejauh ini, bahkan udah dijual keluar Pulau Kalimantan. Kita harapkan nggak sih nanti? Yang Pokmasnya baru 1 tahun, Mbak. Oh, yang Pokmasnya baru satu Ya, tahun. 1 tahun. Ibunya udah di sebelum COVID ya? Iya. Dari COVID gitu? Dari COVID dulu saya Iya. ini bikin masker yang tadinya nggak bisa menjahit, alhamdulillah Akhirnya bisa bisa. menjahit. Dari akhirnya kan dari Pokmas disuruh beli mesin jahit yang Iya. modern, alhamdulillah sudah beli 2 kita. Sudah punya ya? Iya, punya 2. Oke, ini dari yang sebenarnya awalnya nggak bisa, akhirnya bisa, Nggak Bu ya? Darinya saya bikin sasirangan pun nggak bisa. Mm-mm. Yang kita kan istri prajurit bisanya poli, Ya. ya poli setiap hari. Akhirnya dapat inspirasi untuk bikinnya sasirangan gitu. Belajarnya dari mana, Bu? Dulunya ini saya waktu sama almarhum teman saya, Bu Desi ya, Iya. emang berjasa beliau. Mm-mm. Dia yang ngajak saya ikut di Dekranasda waktu pemerintahan Pak Najemi. Iya. Alhamdulillah. Atas jasa beliau, alhamdulillah. Saya jadi terbawa. Udah nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ibunya senang pastinya ya. Iya, Karena orang yang sudah meninggal, Mbak. yang pasti beliau pun senang dari Iya. sana udah melihat Iya, gitu bahwa Ibu alhamdulillah. Anita akhirnya ada nih gitu ya, Iya. yang diberikan oleh beliau semasa hidup, kebaikan beliau begitu, yang akhirnya membuat Ibu Anita bisa menjadi seperti sekarang Iya, ya. alhamdulillah, Mbak. Pasti beliau juga bangga. Kita Iya. semua bangga pastinya. Keluarga pasti Amin. bangga semuanya ya. Nah, ini berbicara tentang awalnya tidak bisa, akhirnya bisa ya. Yang awalnya kita susah begitu untuk merangkul warga sekitar begitu ya, untuk akhirnya ayo ikut berdaya bersama dengan Pokmas Sukses Bersama. Nah, ini udah ada apa sih, Bu, pergantian kah untuk anggota-anggotanya yang sampai saat ini, atau perlu pelatihan khusus bagaimana begitu yang juga harus dijalani begitu? Untuk kualitas kami, mudah-mudahan nanti kalau Pak Aditya lanjut, kami diberi pelatihan lagi yang lebih bagus. Oke. Dan untuk meningkatkan bisa ke tahap internasional lah. Amin. Kalau dalam hal pelatihan biasanya lebih ditekankan itu lebih kemananya, Bu? Apakah dari pembuatan kain sasirangan atau dari proses penjahitan atau yang lainnya? Biasanya warna ya, Mbak. Warna, penjahitan, tingkat ininya kan harus sama nih. Iya. Warna, penjahitan dengan motif-motif, Mbak. Jadi kita harus mengikuti Zaman ya? zaman. Jadi kalau kita nggak ngikuti zaman nggak bisa, nggak laku punya kita. Karena sekarang tuh cepat banget ya persaingan. Sebentar ganti, sebentar ganti. Nah, Bu, mau tahu ada nggak sih motif unggulan dari kain sasirangan Pokmas Sukses Bersama? Motif unggulan kami purun dari ini. Purun. Pohon purun ya. Pohon purun. Iya. Oke. Itu kalau dari apa ya, motifnya yang paling susah yang pernah dibikin tuh, Bu, apa, Bu? Kalau orang minta yang full itu yang susah. Kalau full itu gimana? Kalau full itu ya semua ini, kalau ini kan masih ada jarak nih. Iya. Ini semuanya itu yang susah, kadang bikin kita menjulujurnya itu yang Iya, susah. betul. Kalau yang mewarna sih enggak Mbak. Kalau yang ininya menjulujurnya kita yang susah. Kadang kalau kita salah sedikit, kalau kita mendedelnya itu bisa sobek. Iya, betul. Jadinya kan mutunya nggak bagus lagi. Harga jualnya pun murah kalau sudah sobek. Iya. Nah, tapi kalau berbicara tentang tingkat kerumitannya, Bu, dari varian harga berapa sampai berapa untuk kain sasirangan yang dijual Pokmas Sukses Bersama? Kita kalau yang biasa 120, kalau yang full ada setengah full 140, kalau yang full sekali, kalaunya sampai ini itu yang warna kimia ya. Yeah. Kalau yang warna alam, kalau kayak gini 200.000. Jadi kalau full bisa sampai 500.000. Yang paling murah lah kita semua. Ini berapa meter tapi ini, Bu? 2 meter. 2 meter. Iya. 2 kali 1? Iya, 2 kali 1. Oke. Nah, ini pas nih ya buat yang pengen bikin baju seragam. Iya. Sekarang Bu rame, Bu, bikin kain sasirangan baju seragam kapelan. Iya, Yang couple. couple-couple gitu.
Saya satu ini bisa untuk satu keluarga. Oh, Jadi bapaknya sebelah sini saja, ya. anaknya sebelah sini saja, ibunya yang di sini. Kadang yang anak yang perempuan bisa ininya aja. Iya. Bisa. Jadi satu kain bisa ini rame-rame. Oke, ini bisa dimodif gitu ya. Iya, dimodif dengan kain lain. Mbak. Dan cantik-cantik sekarang tuh variasinya, Bu. Iya. Nah, Ibu, kalau produk untuk baju ada nggak sih di Pokmas Sukses Bersama? Ada membuat itu juga nggak sih? Ada baju kaos, ada baju yang seperti saya pakai, ada cuma penjahitnya yang ini. Kalau saya jahit juga kan ya ribet. Iya. Ibu kerja keras lagi, belajar lagi, Bu ya. Iya. Tapi nanti kita harus bisa jahit, Mbak. Tuh. Semuanya harus bisa, Bu ya. Iya, harus bisa. Mendesain juga harus bisa, menjelujur juga harus bisa, menjahit juga harus bisa. Oke. Bu, saya tertarik untuk menggali cerita yang mungkin ya. Kalau kita tadi berbicara tentang keberhasilan, kesuksesan, ada nggak produk gagalnya? Ada nggak momen di mana Ibu merasa kayak, aduh kayaknya saya gagal juga nih untuk terjun di dunia berkarya dalam sasirangan ini begitu? Atau mungkin merasa bahwa ketika bersama dengan teman-teman dari Pokja Sukses Bersama, kayaknya ada yang susah banget gitu untuk ditembus batasnya gitu, Bu? Ada memang. Kadang kita bikin ini produknya gagal, nggak bisa, kan otomatis nggak bisa dijual nih. Iya. Supaya bisa dijual kita bikin apalah kalau bisa yang supaya menghasilkan lagi. Akhirnya saya bikin topi. Oke, jadi topi ya. Topi rimba. Alhamdulillah banyak yang laku. Iya. Padahal produknya produk gagal itu. Nah, itu untuk kata orang, Bu, gagal itu belum tentu gagal gitu. Jadi kita harus dibikin apa kalau yang gagal. Kadang kalau kain sudah warnanya nggak bisa lagi dirubah-rubah. Kadang saya bikin abstrak jadinya. Oke, kalau abstrak gimana jadinya, Bu? Kalau abstrak bikinnya kan kalau orang mau pesan lagi nggak bisa, jadinya limited edition. Oke, terbatas ya, karena itu produk coba-cobaan gitu lagi ya. Iya. Tapi unik sih, Bu ya, kalau misalnya kita bahas tentang nggak ada istilah gagal. Iya, kalau betul. kita Karena mau. Ini harus kreatif ya. Iya. Ini menuntut kreativitas. Nah, Ibu, inspirasi kreativitasnya dari mana biasanya, Bu? Kalau dalam bentuk entah itu dapat ide polanya begini, ide warnanya begini gitu, Bu. Kadang kita buka YouTube, Mbak. Oke, dari internet juga ya. Kita harus mengikuti zaman, nggak bisa kita ngandalkan. Kadang keinginan kita sendiri yang nggak bisa, harus kita melihat dari dunia luar juga. Iya, pastinya kita harus terus belajar ya. Jangan cepat berpuas diri begitu, Bu ya. Baik. Nah, ini kalau misalnya mungkin ada warga Kota Banjarbaru yang pernah jalan gitu kan, terus melihat-lihat kayaknya ini kain sasirangan punyanya Pokmas Sukses Bersama. Nah, ada ciri khasnya nggak, Bu? Ciri khasnya kita kebanyakan warnanya warna soft ya, Mbak. Oke, warna-warna kalem soft, gitu. Iya. Iya. Kalau yang warna yang cerah-cerah kadang-kadang request dari ini yang pemesan. Oke. Jadi kita kalau bikin sesuai pesanan orang, kalau yang request itu. Oke, menarik, Bu ya. Iya. Berarti ini kayaknya untuk mendapatkan warna ini pun karena tadi pewarnanya pewarna alam, perlu berapa kali eksperimen. Dimodifikasi kadang-kadang. Iya. Pohon ini dengan pohon ini kita coba mau jadi warna apa, harus rajin mencoba. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu, Bu ya. Kadang ya itu kalau gagal ya kita bikin apa lagi bisa. Jadi kalau warna alam gagal kita rubah ke kimia. Oke, masih bisa dimanfaatkan ya. Masih bisa. Iya, nggak ada kata yang mungkin terbuang sia-sia gitu ya. Enggak, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada yang mau bazir gitu, gagalnya semuanya berguna gitu. Nah, Bu, yang paling laris biasanya produknya apa, Bu, yang dicari-cari sama masyarakat, sama customer gitu untuk produknya dari Pokmas Sukses Bersama ini, Bu? Kemarin kebetulan kita mendekati, kebetulan saya anggota Perip ya. Anggota Perip kemarin saya nawarkan di sana, akhirnya mereka alhamdulillah pesanannya sampai 90 pieces. 90 pieces. Alhamdulillah. Iya. Itu apa, Bu, yang dipesan? Ini untuk untuk olahraga. Oke, ini kayak kaos sasirangan ya. Sasirangan olahraga. Oke, dan ini warnanya sama dengan yang semua. dipesan itu. Oh,
Wow, 90 pieces. Itu udah jadi sama baju-bajunya juga, Bu. Sudah jadi. Berarti ini tim ekstra ya. Harus dari bikin kain sasirangannya, kemudian akhirnya jadi dan dijahit gitu, Iya. dibikin baju kaos. Oke. Nah, kalau untuk produk baju kaosnya sendiri, Bu, ini dikenakan berapa kira-kira, Bu? Tergantung ukurannya, Bu. Mm. Ukurannya kalau yang S sampai L kan tunik. Iya, iya. Oleh karena yang pakai tua-tua, jadi mereka mintanya yang tunik. Agak panjang ya. Iya. Yang tunik sampai ini 150. Kalau yang SL nambah 10.000. Jadi kemarin untuk ini menyemangati ibu-ibu, saya bonusin ini. Oh, ada logonya. Iya. Bordirnya cantik juga ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Oke, dan ini warnanya juga cantik, Bu, ungunya, Bu. Iya. Kalau ini Kan motifnya? sesuai dengan seragam mereka kan warnanya ungu. Iya, jadi Iya. disesuaikan ya. Kalau untuk motifnya ada request juga nggak sih, Bu? Motif kemarin kan saya kasih beberapa contoh. Mereka minta motif dari saya aja. Makanya cepat bikinnya. Kalau dari mereka kan kita bikin dulu polanya, lambat. Iya, agak lama juga nanti ya. Iya. Belum tentu nanti juga fix yang itu gitu. Iya. Akan harus koordinasi lagi. Iya. Tapi itu menjadi satu apa ya, challenge gitu ya, Bu ya. Yang mana di sini juga membantu untuk mengupgrade gitu Iya. teman-teman dari Tapi Popmas kita Sukses kadang Bersama. kita tawarkan kepada pembelinya ya, dia maunya request warna atau ini motif. Kadang mereka susah, Bu, kita cari motifnya, ibu aja yang ini. Jadi kita kirim anunya. Iya, contohnya gitu ya. Contoh-contohnya. Oke. Bu, penasaran mau lihat contohnya? Ada nggak sih di media sosial? Media sosialnya apa, Di Bu? IG. Apa, Bu, namanya? Anita Sasirangan Banjarbaru. Anita Sasirangan Banjarbaru Iya. ya. Oke, di situ nanti sudah terlihat ya. Iya. Ada beberapa contoh produk kain sasirangan begitu ya. Warnanya juga macam-macam Iya. begitu. Oke, nanti boleh ya dikunjungi di Iya, sana ya. bisa. Tapi kalau tokonya ada di mana, Bu? Tokonya? Tokonya sekarang masih di rumah saya. Oke, di rumah ya. Iya, di Palem. Di Palem. Nanti cari aja Iya, Anita Sasirangan Anita Sasirangan. Banjarbaru di Tapi Kelurahan untuk Palem. tulis di situ Pokmas. Oke, Sukses bersama. ada Popmas Sukses Bersama ya di situ. Baik, baik. Bu, di zaman sekarang nih ya, kalau kita berbicara tentang perkembangan dunia kreatif ya, khususnya untuk produk-produk kerajinan tangan, kain sasirangan kalau di Kalsel, ini ada begitu ketat juga nggak sih, Bu, untuk persaingannya, atau mungkin malah kita saling rangkul atau bagaimana begitu, Bu? Kalaunya persaingan sih memang banyak, tapi kalau di Banjarbaru kita alhamdulillah kalau kita kurang kita minta sama teman, jadi kita ngajak teman-teman, jadi nggak sendiri. Ya pastinya saling rangkul, Saling gitu ya, rangkul, saling ya. bantu ya. Dan ini akhirnya menciptakan juga dunia yang kalau misalnya kita bilang dalam dunia usaha gitu, sehat gitu, Bu ya. Oke. Bu, boleh cerita juga nggak sih selama akhirnya berusaha gitu di bidang pembuatan kain sasirangan, apa aja biasanya kendala-kendala yang dihadapi khususnya ya ketika ini kan ada yang memakai pewarna dari alam. Nah, musiman nggak sih sebenarnya kalau pewarna dari alam ini? Apakah setiap momen ada terus atau misalnya nanti nggak ada tapi tiba-tiba tuntutannya dari pembeli malah lagi banyak-banyaknya gitu? Kalau alam ini, kebetulan alam ini orang-orang tertentu aja yang mau, sebabnya kan warnanya terlalu soft banget. Kalau warna kimia warnanya kan ngejreng-ngejreng. Jadi kalau yang alam ini untuk pemasarannya kalau di masyarakat yang umum rasanya kurang ya, oleh karena terlalu mahal sedikit. Oke. Tapi tetap menjadi primadona juga ya. Karena warnanya cantik, unik gitu. Dan juga dari pewarna alam yang mungkin bagi sebagian orang kayaknya lebih ngena gitu ya. Oke, baik. Nah, Bu, berbicara mengenai berkarya dengan kain sasirangan ya. Kita tahu bahwa saat ini kita harapkan bahwa kain sasirangan semakin go internasional begitu. Nah, seberapa besar akhirnya kontribusinya di sini terhadap perekonomian daerah khususnya di Kota Banjarbaru, Bu? Alhamdulillah begitu
banyak ya. Karena dari dukungan juga, dari support Dukungan- juga seperti dukungan itu. juga dari dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Yang jelas dengan bantuan Pak Aditya sangat membantu sekali. Alhamdulillah, yang tadinya saya modalnya pas-pasan, alhamdulillah pas dibantu demikian rupa akhirnya saya bisa memproduksi yang orang pesanan banyak. Tadinya saya nggak bisa, oleh karena modalnya nggak ada. Iya, iya. Karena sekali lagi banyak orang yang juga kasusnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Di luar sana yang kalau misalnya berusaha ada niatnya, Iya. ada usahanya gitu. Modalnya ya tadi gitu. Kadang yang terbentuk seringkali di modal dengan Iya. pemasaran, Mbak. Iya betul. Seringkali jadi kendalanya Iya. adalah dua hal itu ya. Iya. Tapi ini sudah berhasil krisisnya dilewati ya Bu Anita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini dari cerita Bu Anita juga tadi ya, saya menyinggung sedikit kembali tentang ada berapa pekerja begitu yang tergabung dalam Pokma Sukses Bersama. Nah ini tadi ada kurang lebih 11 orang Bu ya? 10 yang 10 ini, yang ya. bekerjanya begitu. Nah ada perubahan signifikankah yang juga mereka rasakan? Ada testimoni misalnya, Bu saya sekarang begini-begini, dulu begini-begini gitu Bu. Iya, alhamdulillah. Tadinya teman saya yang ini bagian pewarna, kalau bagian pewarna dulunya dia penghasilannya ya sedang-sedang saja. Sekarang alhamdulillah mengalir terus. Dari kami orang lain pun bisa bikin, dia bawa sendiri barangnya, kita yang mewarnakan bisa. Iya. Jadi mah ini untuk warga lain juga bisa memesan dengan kita. Cuma dia ada punya kain sendiri, minta warnakan sama kita bisa. Jadi kita tidak menutup untuk kita kelompok kita sendiri, enggak. Iya. Tapi terbuka juga untuk Terbuka yang untuk lainnya. yang lain. Iya, karena kita sekali lagi kalau Rezeki yang enggak kemana. iya betul itu tadi ya, namanya rezeki itu nggak iya, kemana. nggak kemana. Dan sekali lagi jangan menutup pintu kalau orang pengen datang gitu Iya. Bu ya. Iya baik. Nah ini tentunya menjadi perbincangan yang menarik ya, karena kita belajar bagaimana sih sisi yang selama ini mungkin kita lihat, oh kain sasirangan udah jadi, udah dijual, udah jadi baju misalnya, udah jadi rok gitu. Tapi apa sih yang ada di belakangnya gitu, cerita-ceritanya yang kita nggak tahu. Nah kita kulik sama-sama dari Ibu Anita. Nah dari cerita Ibu Anita tuh kayaknya nggak ada yang nggak mungkin begitu ya, bahwa semuanya itu pasti bisa kalau kita mau berusaha. Iya. Nah di sini ada pertanyaan juga Bu Anita dari yang sudah bertanya ya di akun media sosial Banjarbaru TV di Instagramnya ya. Ini kita mau bacakan pertanyaan dulu di sini. Nah mungkin menjadi pertanyaan bagi sebagian besar orang juga gitu, bahwa selama ini ada yang melihat bahwa oh ini kayaknya motifnya khusus nih gitu, atau ini pewarnaannya khusus gitu. Nah ini dari Ori Riswana katanya, karya sasirangan Ibu yang paling bestseller apa Bu? Kalau di tempat saya tuh ini akar kacang. Akar kacang? Iya. Itu apa Bu? Melungkur-melungkur. Oke. Iya, itu yang rame. Motif itu yang lagi rame ya. Kalau pewarnaannya, warnanya apa aja terserah gitu? Warnanya terserah aja. Kemarin ada yang hitam sama putih. Kadang warna maron sama hitam. Jadi tergantung ini pemesan kita. Iya, tergantung request lah ya. Tapi memang motifnya akar kacang tadi itu yang lagi itu rame yang ya. lagi ininya, lagi ngetren-ngetrennya. Baik. Jadinya kelihatan jadi abstrak ya. Iya. Karena apa ya, kalau digabungkan dengan warna-warnanya pun juga ya, jadinya kayak unik gitu. Iya. Nah ini ada lagi pertanyaan Bu, katanya ciri khas unik apa sih yang Ibu tonjolkan dalam setiap karya yang dibuat? Kami di dekat kami kan ini menghasilkan pohon, ada juga pohon palam. Jadi kadang yang kami tonjolkan ya pohon palam sama purun. Pohon palam sama purun Iya. itu. Baik, berarti itu ada di Ikon ini daerah palam kan itu. Iya, berarti terbuatlah hampir di sebagian besar produk-produk yang sudah ada gitu ya dari Pokma Sukses Bersama. Nah, kalau ini Bu, dari penanya juga katanya motif kain sasirangan apa yang menjadi bestseller di Pokma Sukses Bersama? Tadi ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Kita di palam kan ada purun, jadi kami berkolaborasi dengan ini
dengan, Oh, dengan tas purunnya. Iya, iya. Jadi pengrajin di sana juga terbantukan dengan adanya. Semakin kita banyak pemesanan, semakin banyak purun yang keluar. Alhamdulillah. Berarti ini jadi satu paket dengan kain sasirangan. Iya. Ini packagingnya gitu Packagingnya ya. Iya. Oke. Wah, lucu juga Bu. Kalau misalnya kita beli kain sasirangannya dapat tas ya. Iya. Tas mini gitu. Banjarbaru kan Mbak ini mengurangi plastik ya. Iya, betul. Jadi kita kerjasama dengan otomatis mereka juga anggota koperasi kami juga. Iya. Dan di sini juga karena saling merangkul satu sama lain, Iya. jadi saling untung satu Iya. sama lain ya. Jadi alhamdulillah menambah perekonomian. Iya, alhamdulillah. Ini semakin berdaya gitu Iya. ya. Semakin sejahtera nih teman-teman UMKM khususnya yang berkarya di kain sirangan dan juga pembuatan purun Iya. begitu. Bu, boleh cerita nggak Bu tantangannya dalam menghadapi usaha berkarya dalam kain sasirangan ini yang saat ini kita bisa lihat ya persaingannya juga naik turun begitu. Iya. Silakan Bu. Tantangannya terkadang kita mau ini kadang persaingan ya, kebanyakan di persaingan. Kadang ya kita ini aja pasrah aja kalau memang punya kita laku ya alhamdulillah. Tapi kalau kurang gimana ya letak kesalahan kita. Jadi kita harus bukannya meniru punya orang, cuma orang bisa kayak gitu kita harusnya kan harus bisa juga kata saya. Iya. Jadi kita melihat di mana yang kesalahan kita perbaiki. Kalau ini kita sama dinas yang terkait minta arahan, bimbingan. Jadi sekira punya kita ini bisa sama dengan kualitas orang lain bagaimana. Jadi kita dapat pelatihan juga Mbak. Oke. Jadi belajar. Iya harus belajar. Jangan takut gagal. Iya. Ya. Yang jelas kita harus belajar terus. Iya, betul. Karena kita nggak tahu sampai kapan nanti Iya. kita akan ada gitu ya. Selama waktunya masih ada kita harus terus belajar ya. Bu, terakhir sebelum kita tutup obrolan ini karena ini cukup menarik ya. Kita sudah dapat banyak cerita, dapat insight juga dari Ibu Anita begitu mengenai bagaimana sih berkarya dengan kain sasirangan. Nah, mungkin sebagai penutup nih, apa yang ingin Ibu tambahkan, yang ingin Ibu sampaikan khususnya mungkin ada tips singkat juga dan harapannya kepada teman-teman sesama pejuang ya, pejuang di balik kain sasirangan saat ini yang ada. Silahkan Bu Anita. Untuk masyarakat yang tadinya nggak bisa ini, ayo kita sama-sama mari belajar kita membuat sasirangan yang tadinya hanya kain polos biasa bisa dibikin bermacam-macam. Dan juga untuk kedepannya mudah-mudahan kita ada dapat pelatihan lagi dari Pak Aditya, pembinaan Pak Aditya, mudah-mudahan kita dapat pelatihan lagi Pak untuk ini, untuk bisa go internasional. Amin. Semoga Amin. setelah ini semakin meroket ya Bu Iya. Anita. Terima kasih banyak pastinya. Nah, mungkin ini ada satu info tambahan ya buat pemirsa gitu yang menyaksikan bahwa mampir deh ya ke akun Instagram mungkin Ibu Iya. Wali Kota kita. Di situ ada ya Bu ya. Ini Iya. cantik banget, saya ada lihat seragamnya, kainnya ini ya warnanya ya. Ada nggak saya bawa ya itu. Iya, dibikin jadi baju cakep Ini yang banget. bikin ini Mbak, yang Bu Wali memang pesannya nggak sama kita, Ya. tapi pesannya sama tadinya sudah saya kasih tahu Ya. mereka bisa bikin di tempat kita, tapi nama ininya bukan nama kita. Oke. Pengrajin kita yang bikin. Iya, dan itu akhirnya membantu memberdayakan Iya. masyarakat kita juga Iya. ya. Baik. Terima kasih untuk Bu Anita. Iya sama-sama Mbak. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu pastinya. Amin. Kita tunggu nanti gebrakan berikutnya, apalagi yang bakal hadir nih ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami di YouTube channel Banjarbaru TV dalam Banjarbaru Menyapa. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di edisi selanjutnya yang tidak kalah seru juga. Akhir kata kami pamit, saya Meti Wanda pamit, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.